Lur, mumpung lagi musim sound horeg nih, aku juga punya namanya speaker kebahagiaan. Hehehe. Jadi yang denger lagunya bakalan bahagia. Mau aku bawa keliling kampung dulu lur, biar wargaku pada bahagia semua. Tuh kan jogetin ya mang, hehehe. Duh, kalau gini aku makin semangat lur. Segini aja udah pada seneng, apalagi kalau aku gedein lagi volumenya yo. Lolo kok jadi heboh gini, ampun pak, ampun buk. Kapok aku lur, gak lagi-lagi deh. Sore-sore gini paling enak yo main di desa yang lagi kudatangi ini. Oleh warga lokal, hadirnya hama belalang gak selalu jadi hambatan. Malah warga sering memburunya untuk dijadikan bahan pangan lur. Wah, Gundul, untung gak peduluan kamu. Aku udah dapet duluan. Abi, mau cari belalang juga? Iya. Lomba Abi, banyak-banyakan berani enggak? Aku lupa lur, kalau di desa ini ada juga Mbak Reni, si mamak judes yang gak kalah nyebelin. Mbak, ini sebelah sini, aku tak sebelah sana. Ya udah aku sebelah sana aja, aku nggak mau sebelah sini. Oh gitu? Yo wes, Mbak Reni yang sini, aku tak sana. Yo. Nanti banyak-banyakan yo. Panas Ki. Oh iya. Oke. Oh iya, desa iki ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Kemuning, Desa Manunggal, Kecamatan Kedamaian. Sebagai serangga pemakan daun, belalang-belalang tergolong hama. Hama belalang menyerang perkebunan dengan membentuk kelompok atau koloni. Menangkap belalang gak susah-susah amat. Cukup pakai tangan kosong dan gerakan yang tenang, tapi juga gesit. Belalang yang sudah tertangkap langsung dimasukkan ke dalam tas jaring. Nggak nyangka kulur, Mbak Silvi ternyata nggak kalah yo dengan Mbak Reni. Oh iyo, Mbak Reni sudah dapat belalangnya seberapa banyak yo? Dul, kamu dapat berapa? Nggak usah tanya dapat berapa. Katanya banyakkan aku ya. Mana sini lihat. Waduh lur, aku yo rada ketar-ketir iki. Pokoknya aku juga sampai kalah karo Mbak Reni. Malu toh, udah nyari berdua, masa aku masih kalah? Coba mana dapatnya seberapa? Ini udah banyak loh aku Dul, dapatnya. Gini. Segitu banyak. Ya kamu kan berdua, makanya dapatnya bisa banyak. Udah. Ayo kita masak aja dah. Lomba masak sekalian loh. Boleh? Kita adu. Boleh. Aku bingung iki lur, mesti heran atau salut karo Mbak Reni. Tiap kali aku tantang, yo pasti dia wani. Tapi yo gundul tetaplah gundul, ndak boleh sampai kalah mental, ndak boleh menyerah karena kasihan sama lawan. Aku yo tetap harus menang toh. Lur, mengolah belalang ndak boleh asal-asalan. Gak semua bagian tubuh belalang aman dan nyaman buat dimakan. Kalau gak dibuang, kaki belakang yang tajam dan berduri bisa melukai mulut kita lur. Jangan. Kamu aja deh dulu, aku takut. Udah, Mbak Silvi ngurus bumbu aja ya, buatin bumbunya ya. Oh iya Dul, aku siapin dulu ya. Oh ya. Cordon bleu, menu barat jadi pilihanku dan Mbak Silvi lur. Wes lah, tak jamin lebih enak karo masakan Mbak Reni. Oh iya, kotoran pada bagian kepala dan ekor belalang juga bisa bahaya kalau sampai termakan.
bisa bikin biduren alias gatal-gatal pada kulit. Asalkan semua kotoran sudah tercabut, belalang gak perlu dicuci ya lur. Katanya sih justru bisa merusak rasa, jadi gak enak lur. Sementara aku membersihkan belalang, Mbak Silvi udah siap dengan bahan olahan nih. Ya wis lah, aku percaya kok sama racikannya Mbak Silvi. Udah pasti enak dan gak bakal kalah sama menu racikan lawan. Haluskan cabai rawit dan bawang terlebih dulu. Racikan bumbu dasar iki lur, emang paling ampuh untuk semua jenis bahan masakan. Ya udah terkecuali saat mau masak belalang. Supaya warna bumbu ini lebih merah merona, pakai cabai merah besar juga lur. Beri juga sedikit ketumbar sebagai penambah rasa. Nah, biar ada sensasi asam lembutnya, pakai tomat merah aja lur. Mbak, bumbu tumisnya udah matang? Udah siap belum? Nih. Oh ya. Nih. Yalah, dengan Mbak Silvi aku jadi grogi lur. Ngomongku jadi belepotan. Mbak Silvi lanjut membuat adonan cordon bleu-nya. Pakai tepung terigu dan beberapa butir telur. Sip, tinggal aduk aja lur. Pakai sendok boleh, pakai tangan lebih asik. Kalau aku, yo urus belalang wae. Sebelum ditumis dengan bumbu, belalang baiknya digoreng dulu. Buat sebagian orang lur, belalang mungkin dianggap kuliner ekstrim atau gak wajar buat disantap. Tapi di sebagian wilayah tanah air, belalang goreng koyo iki justru jadi makanan sehari-hari atau bahkan oleh-oleh khas wilayah lho. Oh iya, sambil nunggu belalang matang, Mbak Silvi menyiapkan bahan pelengkap cordon bleu supaya lebih nikmat lur. Kayak potongan keju yang besar iki lur. Kalau mau tambah nikmat, yo tambah juga telur puyuhe. Kebayang toh enake? Wah, mantep iki. Tanpa bumbu aja udah enak dan renyah loh. Apalagi kalau masak pakai bumbu pedas racikan Mbak Silvi iki, yo pasti makin juara di hati. Setelah sambal gorengnya wangi, masukkan belalang. Aduk terus sampai sambalnya rata dan jangan sampai gosong yo. Mbak, nih belalangnya udah matang nih. Udah, bumbunya udah enak. Makasih Nul. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Pak? Udah Nul, ini tinggal dimasuk-masukin aja. Oh ya, tinggal dulu ya Pak yo. Menu kuliner pilihan Mbak Reni lebih tradisional lur.
Kata Mbak Reni tadi, dia mau bikin belalang bumbu kuning. Selain belalang yang udah bersih, bahan liyane ada garam, lada, kunyit, kemiri, cabai, tomat, wortel, serai, dan tempe. Oleh masyarakat setempat, sajian belalang bumbu kuning menjadi salah satu yang paling digemari. Malah jadi santapan sehari-hari saat musim belalang, Lur. Setelah lada dan cabai rawitnya halus, geprek bawang putih. Aroma bawang putih yang kuat bikin masakan makin nikmat. Kalau untuk takaran bawang merahnya, ngikut aja, Lur, sesuai selera wae. Tambah kemiri bikin bumbu jadi lebih kental dan wangi. Tapi yang menjadi inti dari racikan bumbu kuning, yo rimpang yang satu ini, kunyit, Lur. Weleh, Mbak Reni ki ngikutin aku. Belalangnya digoreng dulu supaya crispy. Tapi yo mau gimana lagi, Lur? Belalang crispy emang jurus terampuh biar hidangan belalang jadi endolita alias enak. Selanjutnya, tumis bumbu kuning ke dalam minyak panas. Kalau udah harum, tandanya belalang goreng boleh dimasukkan. Aduk sampai rata yo. Sing penting belalangnya wajib kena bumbu. Untuk hidangan belalang bumbu kuning ala Mbak Reni, emang nggak perlu ditambah air lagi. Soalnya air bikin tekstur belalang yang sudah renyah jadi lembek. Yo jelas kurang nikmat toh. Iki, Lur, masakan berbahan belalang ala Mbak Reni. Perpaduan belalang goreng, tempe, dan sayur dalam balutan bumbu kuning. Kalau ini buatanku dan Mbak Silvi, belalang cordon bleu. Isian di dalamnya jelas bikin nafsu makan bertambah. Ada belalang goreng pedas, telur puyuh, dan lelehan keju mozzarella. Kalian jagoin siapa, Lur? Dul, coba ini masakanku, pasti enak dan lezat. Ya, belalang. Ini tuh belalang bumbu kuning. Cobain dulu baru ngomong. Coba ini. Wah, ternyata cita rasa belalang bumbu kuning buatan Mbak Reni yo lezat, kotos-kotos. Tapi kelihatannya Mbak Reni juga jatuh cinta tuh sama belalang cordon bleu buatanku dan Mbak Silvi. Gitu, keras keracinya. Enak ini, Dul. Bilangin nggak percaya. Enak banget, kerasa banget ini. Enak. Ya, dicicip enggak? Coba kamu incipin masakan aku. Ayo, taruh kondornya juga enak loh. Bentar deh. Wes lah, Lur, persainganku dengan Mbak Reni cukup sampai di sini. Masakan belalang kita berdua sama-sama enak kok, Lur. Juarane yo bagi rata wae.